Melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Sudio, menyampaikan peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Pasca Lebaran hingga saat ini terdapat 34 korban kematian. Menurutnya dalam minggu kemarin terdapat 169 kasus, ditambah kasus hari ini yang mencapai 28 kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan. Di samping itu, ia menambahkan tingginya kematian disebabkan keterlambatan pasien COVID-19 dengan kondisi parah yang dilarikan ke rumah sakit, di mana seharusnya penanganan COVID-19 harus ditangani sejak gejala awal. Sementara itu, untuk mencegah penularan COVID-19 yang semakin bertambah, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur menjelaskan bahwa semua pengendara yang menuju ke arah Surabaya, tepatnya di Gerbang Suramadu, akan dilakukan rapid antigen. Menurutnya, jika rapid antigen di pintu gerbang Suramadu tersebut hasilnya positif, maka akan dilakukan isolasi di rumah sakit yang telah dipersiapkan. Juga tidak diperbolehkan pulang sebelum keadaannya sembuh dan dipastikan negatif dari COVID-19. Di Bangkalan ini masuk penanganannya seperti apa? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Jenderal tadi, dan juga yang disampaikan oleh Bapak Kadinkes tadi, bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Oleh sebab itu harus ada langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan dengan cepat. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan pelayanan, jadi meminimalkan orang-orang yang sampai menjadi korban dari kasus ataupun terinfeksi virus ini. Maka tadi kami sudah mendiskusikan persiapan rumah sakit itu menjadi satu yang paling depan ya. Di rumah sakit baik tempat tidurnya maupun peralatan dan dokter-dokternya harus kita siapkan dengan baik sehingga nanti bisa menangani itu secara cepat. Yang kedua, sambil menunggu persiapan ini juga bisa berjalan dengan optimal, kita sudah menunjuk 8 rumah sakit gitu di sekitar Surabaya untuk penyangga. Harapannya adalah kita bisa menangani secara cepat dan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah dibahas mengoptimalkan tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Sam Ibu ini sebagai satu-satunya rumah sakit umum daerah yang pada hari sebelumnya dari 316 tempat tidur yang ada, 90 tempat tidur untuk COVID. Tadi Pak Jenderal mengarahkan kepada kita semuanya bagaimana kalau kita bisa mengoptimalkan tempat tidur yang ada. Jadi nanti sedang akan didiskusikan lanjutan supaya tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Sam Ibu ini bisa kita tingkatkan. Itu yang langkah yang pertama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Timur membackup Kabupaten Bangkalan ini untuk men-screening, memisahkan yang positif dan yang negatif. Karena apa? Yang positif ini kan sumber penularan, sehingga harus cepat-cepat untuk bisa dilakukan isolasi, sehingga yang negatif ini tidak tertular. Maka mobil PCR sudah berjalan ke Rumah Sakit Arusbaya, tenaganya dari semuanya, baik dari provinsi, dari kabupaten, dari TNI dan Polri, untuk bisa melakukan swab, sehingga kita nanti secepatnya bisa memisah gitu antara yang negatif dan yang positif. Jadi testing sebanyak-banyaknya untuk bisa menemukan kasus sedininya sehingga kita bisa melakukan pemutusan rantai penularan dengan memisah yang positif dan yang negatif. Hari ini sudah mulai bisa berjalan dan banyak lagi sebetulnya langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Sampai tanggal 8. Iya, kemarin itu karena memang tempat tidurnya penuh, lalu tenaganya banyak yang terpapar, sehingga kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk menutup dan dibantu oleh rumah sakit yang lain. Tetapi setelah didiskusikan gitu ya, akan diupayakan untuk tetap dibuka dengan di backup oleh tenaga-tenaga baik dari TNI, dari provinsi dan lain sebagainya, supaya nanti tetap pelayanan bisa berjalan meskipun memang banyak kasus. Sementara itu, Komandan Korem dan Rem 084 Baskara Jaya Brigjen Herman Hidayat Eko Atmojo menjelaskan bahwa rapat koordinasi penanganan lebih lanjut dan secepatnya berupaya dalam pencegahan COVID-19. Pihaknya juga berharap agar keadaan bisa kembali seperti semula.
bisa dikatakan rapat koordinasi darurat penanganan lebih lanjut dengan secara cepat untuk mencegah menyebarnya pandemi COVID khususnya yang menimpa Bangkalan. Karena dari 1 hari terakhir kemarin cukup melonjak yang masuk di rumah sakit yang terkena maupun yang meninggal. Kemarin misalnya aman-aman saja. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mencegah untuk penyebaran hari-hari berikutnya sehingga kembali seperti semula dengan landai. Untuk perkembangannya saat sekarang pencegahan ini secara signifikan. Karena itu nanti ada dari Dinas Kesehatan provinsi dengan langkah yang tindakan ke depannya bisa nyampaikan ke Berlin. Dari Bangkalan, Aji Kadafi melaporkan.